ya. Sip. Sip. Yuk. Oke Pak, terkait laporan apa dan bagaimana hasilnya tadi? Hari ini klien kita diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Karawang berkaitan dengan pengaduan kita. Agendanya hari ini adalah wawancara berkaitan dengan pengaduan itu. Pasal apa dan apa dasar laporan itu Pak? Oke, dasar laporannya itu berdasarkan pasal 108 KUHP, ya kan? Jadi setiap warga negara itu berhak untuk melaporkan. Kemudian diatur juga di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, pasal yang kita laporkan ini yaitu penggelapan sesuai pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 231 tahun 99, bagaimana perubahan di Undang-Undang 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Bentuknya apa sih Pak? Bentuknya yaitu pihak sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa, yaitu dengan berdasarkan rapat komite, ya kan, di mana kelas 7 diminta senilai Rp500.000, kelas 8 Rp700.000, kelas 9 1,2 juta rupiah, gitu loh, di SMPN 2 Kota Waluya. Total nilai yang di ini berapa? Total nilai kurang lebih sekitar 500 sekian juta untuk pungutan liar ini. Nah, itu alasannya buat apa kan? Alasannya untuk penilaian semester 1 dan perpisahan siswa kelas 9. Emang ini dilarang nggak? Nggak bisa ya? Nah, berdasarkan peraturan Kemendikbud nomor, saya lupa ya, nomor Kemendikbud nomor 17 tahun 2010 pasal 181 bahwa sekolah dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua siswa. Begitu juga dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua siswa. Di dalam pasal 3-nya itu dijelaskan, kalaupun memang ada, itu berdasarkan ekonomi kreatif di luar daripada pihak sekolah. Salah satu contoh yaitu dana CSR, gitu loh kan, atau mereka ke toko-toko atau minta kesumbangan pribadi, gitu loh. Jadi kalau jelas disebutkan orang tua siswa maupun siswa itu dilarang untuk dipungut biaya. Selama ini kita tidak tahu nih, ya kan, dan itu sudah terjadi di Kabupaten Karawang dari tahun sekian sampai dengan hari ini, gitu loh kan. Dijelaskan di situ bahwa peraturan itu tidak dibenarkan, gitu loh. Mereka kan ada kesepakatan Bang, orang tua komite sekolah ini sepakat dan tidak keberatan, atau seperti apa sih? Persoalan sepakat atau tidak itu tidak ada alasan, karena itu kan tercantum di dalam peraturannya, dilarang untuk melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua siswa. Baik. Yep. Titik berat laporannya berarti ke Kepsek? Ya, kita untuk saat ini dugaan kita bahwa pelakunya adalah mantan kepala sekolah SMP N2 Kota Waluya. Oke. Nah, selain di kejaksaan ini kita juga sudah melakukan pembuat laporan di Polres Karawang yang berkaitan dengan program Indonesia Pintar. Nah, kan, diketahui bahwa nominal daripada Indonesia Pintar ini sebesar 463 miliar untuk di Kabupaten Karawang, untuk 30 kecamatan dari 815.000 sekian siswa. Nah, itu kan nilai sangat fantastis sekali. Nah, kita kan selama ini tidak tahu PIP itu seperti apa dan siapa penerimanya.
Nah, sekarang sudah terang benderang bahwa anggaran PIP itu dari APBN sebesar 463 miliar untuk 815.000 sekian siswa. Gitu loh. Itu akumulasi sejak kapan Bang? Ini sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 nilai itu. Nah, namun yang terjadi saat ini seperti contoh yang kita laporkan kepada di Polres Karawang, yaitu di SMPN 1 Kutawaluya. Uang itu ada masuk rekening, namun si penerima siswa itu tidak menerima uang itu. Nah, uang itu dikuasai oleh kepala sekolah. Itu kan menjadi dilema. Ya kan? Seharusnya siswa itu kan untuk penunjang daripada pendidikannya. Namun itu digunakan untuk pribadi oleh kepala sekolah. Setelah ramai dia kembalikan uang itu sebesar 40 juta rupiah. Sisanya belum juga. Walaupun ada pengembalian sesuai ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 4, pengembalian itu tidak menghapus perbuatan pidananya, gitu loh kan. Oleh karenanya atas perbuatan itu kami laporkan pada Polres Karawang. Yang dilaporkan siapa itu Pak? Yang soal PIP? Dengan pelaku yang sama, yaitu dulu 2020 sampai dengan 2022 dia menjabat sebagai kepala sekolah di SMPN 1 Kutawaluya. Kemudian di 2024 dia menjabat sebagai kepala sekolah di SMP 2 Kutawaluya. Gitu loh. Total 400 miliar sekian itu se-Kabupaten Karawang ya Pak? Satu Kabupaten Karawang untuk 30 kecamatan. Nah, kalau Karawang yang dilaporkan hari ini berarti tidak sebanyak itu. Nah, itu akan kita dalami dulu ya kan. Karena ini kan sudah terjadi. Ini sudah ada sampel bahwa penyaluran anggaran PIP itu tidak disampai kepada penerima. Nah, tidak menutup kemungkinan kita akan membawa laporan secara keseluruhan karena nilai fantastisnya itu. Dan kemudian yang menjadi korban adalah anak bangsa, gitu loh kan. Orang yang tidak mampu, yang pengen sekolah, gitu loh. Nah, itu Bapak sendiri sudah mempunyai nominal jumlah dari kepala sekolah itu yang digelapkan PIP-nya? PIP yang digelapkan kepala sekolah itu 141 siswa penerima dikali 750 kurang lebih sekitar 211 juta dengan pengembalian 40 juta. Oh, gitu. Dari tahun 2020 sampai 22 ya? 2021 di masa Covid, sehingga ada inisiatif yaitu untuk secara kolektif. Gitu. Oh, siap. Baik. Terima kasih. 141 ya Pak? 141. Bukti-bukti mau ditunjukkan? Kejaksaan. Yang satunya di Polres sana. Oh, boleh kita. Nah, pegang. Bang, lihat sini dong Bang. Pasal 2, pasal 3, pasal itu kan guru kan? Itu kan guru. Ya. Ada yang jadi guru lah. Jangan sampai mereka jadi sapi perang. Gitu. Tahu itu